A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bisan yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Rekan-rekan sekalian, kita masuk pada pertemuan yang ke-8 dalam mata kuliah kita usul fiqh dan qawaid fiqhiyah. Yaitu kita akan bahas pada kali ini terkait tentang maqasidus syariah atau tujuan dari syariat itu. Outline yang akan kita pelajari, kita bicara substansi, rakam, dan dhawabit maqasid syariah atau batasan-batasan kriteria-kriteria maqasid syariah. Terus kita nanti bicara masalah dan mafsadah, tingkat-tingkatan masalah, dan yang terakhir jenis masalah. Secara substansi maqasid syariah itu bagaimana sih? Maka maqasid ini dari kata-kata atau dari kata bahasa Arab. Namanya maqsad atau maqasid. Jadi maqsadun, maqasidu, atau maksad atau maksid, yang berasal dari kata-kata qasdun. Jadi pertama itu qasada yaqsudu qasdun, terus maqasid, maka kata yang menunjukkan banyak, banyak, artinya dia jamak. Maqasid itu jamak. Mufradnya itu maksad atau maksid, adalah maksud yang berarti adalah tujuan atau target. Jadi secara bahasa maksud itu atau qasdun itu adalah tujuan atau inti targetnya. Maqasid itu jamak dari maksud. Nah, itu maksud seperti itu. Maka secara substansi selanjutnya, maka tujuan atau target, maka maksud dan maksud juga memiliki makna yang ditentukan dari siyaqul kalam. Bagaimana bentuk ketika diletakkan dalam kalimat bahasa Arab. Makanya ada namanya siyaqul kalam. Siyaqnya bagaimana? Maka makna tersebut diantaranya seperti pertengahan atau moderat dalam ungkapan bahwa ala qasdin ay rushdin. Dia selalu bersikap moderat dalam segala hal. Atau punya makna sebagai bentuk matang, ungkapan dari diri yang matang atau kepribadian yang matang. Maka disebutkan wa ala qasdin ay rushdin, maksudnya dia punya kepribadian yang matang. Atau mudah seperti yang diwakilkan, jadi makna qasd itu juga punya makna mudah. Dibilangnya tariqun qasdun ay sahlun, yaitu jalan yang mudah, seperti itu. Nah, sedang kita bicara terkait tentang secara istilah, diantaranya para pakar dan juga ulama-ulama kita memberikan keterangan terkait tentang maqasid itu apa sih? Menurut Imam Ibnu Ashur, beliau menyatakan apa itu maqasid adalah makna atau hikmah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada seluruh ayat atau mayoritas ketentuannya. Jadi artinya bukan pada hukum-hukum tertentu, tapi semua mayoriti dari ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalamnya. Menurut Al-Fasi, apa itu maqasid? Adalah tujuan atau rahasia Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hukum syariatnya. Jadi ada tujuan-tujuan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan, sisipkan dalam hukum-hukum yang berada pada syariat itu. Sehingga menurut Ar-Raisuni, ini seorang profesor pakar maqasid yang ada di Maroko, di Maghrib hari ini, maka beliau menyatakan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat ini untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Jadi menurut beliau yang disebut dengan maksud atau maqasid syariah itu apa sih? Yaitu tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat, yang mana pada inti terakhir yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan hamba, umat secara umum. Dan menurut Ustadz Oni Saharoni dan Pak Adi Warman Karim, ini Bang Adi, maka menyatakan apa? Memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan kemaslahatannya dan menghindarkan mafsadah dari mereka. Jadi inti pokoknya kalau kita melihat dalam konteks ini yaitu merealisasikan maslahat untuk memenuhi hajat mereka, dan juga selain untuk memenuhi hajat dari merealisasikan maslahatnya, maka menghindarkan mafsadah dari mereka. Maka kalau untuk memperjelas kita lihat di sini. Perlu dijelaskan istilah-istilah terkait dalam usul fiqh sebagai dijelaskan oleh Asy-Syatibi dan Ibnu Ashur. Maka di sana dalam maqasid syariah itu ada istilah yang sering dipakai namanya hikmah. Apa itu hikmah? Adalah tujuan atau ditetapkannya atau ditiadakannya hukum. Artinya apa hikmah di belakang itu? Ada tujuan yang ditetapkan atau ditiadakannya. Seperti iftar, berbuka. Sebagai hikmahnya adalah adanya masyaqqah. Maka buka puasa diperbolehkan karena ada tujuan atau hikmah di belakangnya, yaitu apa? Ada masyaqqah, ada kesulitan terkait tentang melaksanakan misalkan puasa atau misalkan sudah dalam waktu buka puasanya. Yang kedua maslahah, apa itu? Yaitu setiap perkara yang memberikan kemanfaatan dan menghapuskan kemudaratan.
Nah, maslahah memberikan kemanfaatan bagi hamba, bagi umat, dan juga menolak atau menghapus kemadharatan atau kesusahan, bahaya untuk umat. Yang ketiga adalah illah, yaitu apa? Sifat yang zahir, yang jelas. Ada satu karakteristik yang melekat, zahir. Mundobit bisa diterapkan dalam setiap kondisi. Jadi artinya dia mundobit dan menjadi manat. Apa itu? Acuan. Nah, setiap hukum. Seperti safar menjadi illah disyaratkannya qasar. Jadi orang bersafar diperbolehkan dengan ada ilahnya, yaitu berupa apa namanya, disyaratkannya qasar. Jadi qasar itu karena ada ilahnya berupa safar. Dari definisi di atas maka disebutkan bahwa satu, setiap maqasid, setiap tujuan-tujuan itu dalam maqasid syariah adalah setiap masalah baik berupa manfaat yang dicapai atau madarat yang dihindarkan. Jadi substansi maqasid adalah maslahah. Pada intinya ada dua poin yang tentunya berlawanan, yaitu pertama adalah untuk meraih maslahah, mencapai masalah tersebut, dan yang kedua adalah untuk menghindarkan madarat. Jadi ada dua kubu atau dua titik yang saling berlawanan. Yang kedua, maqasid syariah juga sering dikenal dengan istilah hikmah. Yang ketiga, jika maqasid syariah berfungsi menguatkan isi hukum, maka illah berfungsi menentukan ada tidaknya sebuah hukum. Makanya ada satu kaidah, al-hukmu yaduru ma'a illah wujudan wa adaman. Jadi hukum itu beredar, berputar, berkisaran antara illah. Kalau ilahnya ada, maka hukumnya ada. Kalau ilahnya hilang, maka hukumnya menjadi hilang. Dalam maqasid syariah terdapat maqasid amah, yaitu tujuan-tujuan yang terkandung dalam setiap bab syariat seperti kulliyatul khamsah, penjagaan yang 5 itu, yang pernah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Terus ada namanya maqasid khassah. Apa itu? Itu tujuan-tujuan yang terkandung dalam setiap hukum-hukum syariatnya. Jadi ada yang sifatnya bersifat umum, ada yang sifatnya khusus spesifik kepada hukum-hukum tertentu. Kalau kita melihat tadi kulliyatul khamsah atau qawaidul khamsah, itu disebutnya Imam Syatibi mendefinisikan dengan 5, yaitu 5 prinsip yang umum. Pertama adalah hifdzuddin, yaitu penjagaan akan agama ini. Yang kedua hifdzun nafas, yaitu penjagaan akan jiwa ini. Hifdzul akal, penjagaan akan intelektual, akal yang kita miliki. Yang keempat adalah hifdzun nasab atau hifdzun nasal, itu melindungi keturunan. Dan yang terakhir hifdzul mal, itu melindungi akan harta. Maka ragam dari urgensi dan tingkat kemaslahatan dari maqasid syariah ini terbagi menjadi 3. Pertama adalah daruriyat, yang kedua adalah hajiyat, yang ketiga adalah tahsiniyat. Yang disebut dengan daruriyat itu apa? Hal yang esensial, artinya hal yang pokok, hal yang wajib untuk ada, yang harus dijaga. Maka sesuatu yang menjadi ketergantungan orang-orang apabila tidak ada akan terjadi kerusakan, mengakibatkan kerusakan. Jadi artinya kalau poin-poin ini tidak tersampaikan, tidak bisa dilaksanakan, maka akan terjadi kerusakan. Ia termasuk kategori 5 hal yang esensial, yaitu hifdzuddin, hifdzu an-nafas, hifdzul aql, hifdzun nasl atau hifdzun nasab, yang terakhir adalah hifdzul mal. Ini 5 yang pokok. Sedangkan hajiyat atau komplementari, yaitu apa? Sesuatu yang menjadi pelengkap dari 5 nilai esensial yang di atas, yang apabila diabaikan dapat menyebabkan kesulitan namun tidak sampai kepada kerusakan. Artinya ada namanya kesulitan di sana, masyaqqah. Kalau dibilang hajiyat, kita ada kebutuhan masuk ke sana. Kalau yang esensial ini adalah kebutuhan pokok yang memang harus mau tidak mau dicapai, kalau tidak maka akan kerusakan. Tapi kalau yang komplementari atau hajiyat, yang artinya nanti muncul kesulitan. Contoh misalkan keringanan puasa dan sholat untuk orang yang sedang bersafar. Jadi misalkan orang bersafar dengan jarak yang ditentukan dalam fikih, di antaranya 85 kilo, maka di sana ada keringanan untuk berbuka puasa atau artinya membatalkan puasanya. Dan sholat juga untuk boleh bersafar antara 4 rakaat, maka diqashar menjadi 2 atau dilakukan jamak. Yang ketiga adalah tahsiniyat. Apa itu? Embellishment. Maksudnya apa? Itu pada kadar yang lebih tinggi. Sesuatu yang realisasinya dapat meningkatkan dan mencapai apa yang diinginkan dalam cakupan ketaatan pada Allah SWT dan kemuliaan martabat di sisi manusia. Yang artinya ini adalah sifatnya embellishment. Jadi untuk meningkatkan dan mencapai apa yang diinginkan, tapi tentunya dalam konteks atau dalam bahasan cakupan ketaatan pada Allah SWT dan untuk kemuliaan martabat di sisi manusia. Artinya ya tidak untuk bersombong-sombong, tidak untuk tabdzir dan sebagainya. Nah, ketika kita bicara ragam maqasid, maka bahwa setiap perilaku yang bertujuan untuk memenuhi 5 hajat tersebut adalah maslahah. Jadi apa saja yang berkenaan tentang 5 poin tadi untuk mencapainya maka disebut dengan maslahah. Dan sebaliknya setiap perilaku yang menghilangkan kelima hajat tersebut yakni disebut dengan mafsadah atau
kerusakan, mafsadah. Oleh karena itu seluruh ulama sepakat bahwa syariat diturunkan untuk memenuhi kelima hajat tersebut. Maka pada poin pertama, syariat ini memang pada tujuan intinya adalah memenuhi atau menjaga 5 hal yang esensial tadi. Kelima hajat di atas adalah sarana untuk menunaikan misi manusia, yaitu menjadi hamba Allah, abdullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu untuk hamba, menjadi hamba Allah SWT. Atas dasar itu pula Imam Asy-Syatibi menyimpulkan apa itu? Masalah adalah memenuhi tujuan Allah SWT yang ingin dicapai pada setiap makhluknya. Tujuan tersebut ada 5, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Standarnya adalah apa? Setiap usaha yang merealisasikan 5 maqasid tersebut, maka ia termasuk kategori dalam maslahah, dan sebaliknya setiap usaha yang menghilangkan 5 maqasid atau bertentangan dengan 5 maqasid tersebut, maka termasuk kategori madharat atau mafsadah. Nah, ketika dilihat teman-teman di sini, ya di sini maqasid, ada tujuan ini adalah maslahah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hajat manusia. Di situ ada hifdzuddin yang menjadi esensial, hifdzun nafs, hifdzul akal, hifdzul mal, hifdzun nasab, dan di selanjutnya adalah level daruritnya, kebutuhan yang harus dipenuhi, terus level hajiyat, kebutuhan seyuknya untuk dipenuhi, dan level tahsiniyat, kebutuhan pelengkap saja. Ini seperti itu. Maka di sini kita ada ragam fikih yang terkait tentang fikih maqasid. Karena untuk merealisasikan maqasid maka perlu pendampingan di sana. Itu fikih yang dimaksud di sini adalah apa? Menguasai, memahami, atau dikenal dengan istilah Al-Quran ala basirah. Maka dibilangnya dalam istilah Al-Quran adalah ala basiratin. Makna inilah yang dimaksud dalam lafaz fikih dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Di antaranya contoh misalkan, dan dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, maka bagimu dan ada tempat tetap dan tempat simpanan, sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Surat Al-An'am ayat 98. Dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW, jika Allah menginginkan kebaikan terhadap seorang, maka Allah akan membuatnya faham akan agama. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi, maka fikih yang dimaksud Al-Quran dan hadis adalah ala basirah, yaitu memahami agama secara utuh. Maka makna fikih inilah yang terinterpretasi dari fikih wasatiyah, wasati, itu di tengah-tengah, fikih yang moderat, fikih waqi', terus fikih taisir, fikih muwazanah, dan fikih dakwah muncul di situ. Nah, maka ragam fikih yang biasa kita ulama-ulama kita mendefinisikan atau menurunkan dari fikih maqasid, maka di sini ada 4 fikih. Maka fikih waqi', fikih taisir, fikih aulawiyat, fikih muwazanat, dan juga fikih ad-da'wah atau taghyir. Kita lihat satu persatu rekan-rekan. Apa itu fikih waqi'? Adalah apa? Mengetahui ihwal yang dinyatakan dan memahami substansi permasalahannya secara detail. Karena kata-kata waqi' adalah waqa'ah, artinya kejadian. Fikih kejadiannya bagaimana? Fikih detailnya bagaimana? Itu maksudnya seperti itu. Maka artinya mengetahui akan ihwal yang terjadi, yang dinyatakan, dan memahami substansi permasalahannya secara detail dan benar. Artinya sebelum kita masuk kepada hukum tertentu, maka didetailkan dulu, dikuak dulu, apa kejadian yang benar-benar, bagaimana kejadiannya, bagaimana skemanya, dan sebagainya. Nah, jika diperlukan bisa menanyakan lebih mendalam kepada pihak yang bertanya. Artinya yang ditanyakan secara detail, kalau seperti ini bagaimana? Maka hearing atau mendengarkan dari pihak-pihak terkait, melakukan hearing, melakukan pendengaran atau melakukan langsung jejak pendapatnya, didengarkan bagaimana skema yang terjadi dengan pakar yang memahami substansi masalahnya dan pihak yang mengetahui tradisi dan kondisi tertentu. Jadi artinya tidak serta-merta langsung menentukan hukumnya seperti ini, tapi ditanyakan dulu kepada para pakar bagaimana terjadinya dan sebagainya. Maka fikih waqi' ini adalah langkah pertama yang penting dilakukan oleh seorang mufti dan ahli fikih untuk berfatwa dalam setiap permasalahan. Jadi artinya para mufti tentunya harus mengetahui apa yang benar-benar terjadi di keadaan tersebut. Selanjutnya, pada fikih waqi' menjadi penting karena menentukan status hukumnya jika takyif itu apa? Identifikasinya fikih itu benar. Ketika takyifnya benar, maka artinya nanti penunjukan hukum di akhir juga insya Allah akan masuk kategori benar. Maka hukumnya juga benar pula, dan sebaliknya ketika takyif fikihnya atau identifikasi fikihnya tidak benar, maka menjadi tidak benar pula. Makanya intinya kita perlu menjabarkan satu persatu, didetailkan. Salah satu contoh fikih al-waqi' adalah transaksi giro di bank syariah. Dalam form akad disepakati akad yang digunakan antara bank dan nasabah adalah akad wadi'ah, yadud dhamanah. Tetapi jika ditelaah mendalam, akad yang terjadi dalam akadnya adalah akad qard,
Karena objek akad adalah uang yang digunakan untuk bank tanpa seizin nasabah. Maka bank menjadi dhamin, penjamin, bertanggung jawab terhadap uang nasabah, artinya harus tetap ada. Ini adalah ketentuan hukum yang berlaku dalam akad qard. Yang kedua adalah fikih taisir. Apa itu taisir? Dari kata-kata yassaru yassiru taisir, memudahkan. Atau melihat di mana posisi-posisi kemudahan itu. Misalnya, ini beristihad berdasarkan prinsip taisir. Misalnya jika ada beberapa pendapat para fuqaha, maka pendapat yang dianggap rajih adalah pendapat yang mudah dilaksanakan selama memiliki dalil yang bisa dijadikan hujah. Ya, artinya misalkan kita mendapati dua pendapat, mana yang rajih, mana yang tidak rajih. Terus ternyata yang rajih tidak bisa dilaksanakan, maka kita menggunakan yang tidak rajih selama masih ada dalil yang mendukung hal tersebut. Fikih taisir inilah yang dijadikan salah satu pertimbangan hukum dalam syariat Islam ini. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, disebutkan surat Al-Hajj 78, ini potongannya, penggalannya. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dialah Allah SWT yang telah memilih kamu, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama ini suatu kesempitan. Jadi yang wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Sedangkan hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi kan Rasulullah SAW idza ba'atha min ashabihi, dibilangnya qala basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Berikanlah kabar gembira. Maka Rasulullah SAW ketika mengutus di antara para sahabat untuk berdakwah, beliau menyatakan apa? Berikanlah kabar gembira, basyiru wa la tunaffiru, janganlah kalian menakut-nakuti, dan wa yassiru, dan permudahkanlah, dan jangan apa? Wa la tu'assiru, jangan kau persulit. Nah, seperti itu. Maka selanjutnya dalam kaidah fikih taisir, maka jika ada dalil yang memiliki derajat sama atau dua pilihan yang hukumnya boleh, maka seyogyanya memilih pendapat yang lebih memudahkan. Artinya ketika dihadapkan dua pendapat yang memang pada ketentuan yang sama, artinya pada level yang sama derajatnya, terus nanti diambil mana yang sekiranya lebih memudahkan. Jika salah satu pendapat tersebut mengakibatkan kemaslahatan dan pendapat lain mengakibatkan mafsadah, maka seyogyanya menutup pintu mafsadah, yaitu disebut dengan sadud dhara'i, yaitu menutup pintu-pintu jalan-jalan menuju hal-hal keburukan dan berikan alternatif yang halal tentunya. Maka beberapa prinsip fikih taisir diantaranya sebagai berikut. Pertama, memperhatikan aspek rukhsah. Karena di situ ada rukhsah, ada dispensasi yang Allah SWT berikan. Yang kedua, mendahulukan pendapat yang lebih mudah daripada pendapat yang ahwat, lebih berhati-hati. Jadi karena pendapat berhati-hati tentunya ini bukan menjadi satu hukum umum ya, tapi itu ahwat itu adalah hukum untuk diri pribadi. Yang selanjutnya mempersempit wilayah wajib dan haram. Cakupan hal sama haram, wajib dan haram itu dipersempit. Artinya tidak serta-merta menentukan sendiri mana yang wajib, mana yang haram. Yang keempat apa? Memudahkan hal yang sudah menjadi umumul balwa. Apa itu umumul balwa? Sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Artinya memang ya mau tidak mau dalam akan terkena hal tersebut. Maka disebut dengan umumul balwa. Tata praktik fikih taisir dari DSN MUI contohnya adalah jual beli emas. Nah, ini. Maka di sini ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama salaf melarangnya karena termasuk riba nasiah. Artinya jual beli emas ya, jual beli emas ini menjadi objek dalam fatwa. Sedangkan sebagian ulama kontemporer membolehkan karena ilah emas sebagai harta ribawi adalah samaniyat. Apa itu samaniyat? Maksudnya emas yang menjadi harta ribawi adalah emas yang menjadi mata uang. Artinya amwal ribawiyah yang ada di zamannya Rasulullah dan sahabat, ulama kontemporer memandangnya dia sebagai samaniyat, yaitu emas yang langsung menjadi mata uang. Tetapi saat ini emas itu menjadi komoditi, artinya barang, bukan menjadi standar untuk transaksi dan bukan menjadi mata uang. Maka bukan termasuk harta ribawi, maknanya boleh membeli emas dengan tempo. Maka pendapat inilah yang sesuai dengan kaidah fikih taisir. Maka artinya boleh untuk jual beli emas dengan dicicil. Nah, itu fatwa yang muncul pada saat ini. Biarpun ada juga fatwa yang melarang hal tersebut karena pada teks hadisnya ya adalah emas itu adalah harta ribawi. Selanjutnya fikih muwazanah atau aulawiyat dan aulawiyat. Maka aulawiyat prioritas. Apa itu? Meletakkan setiap urusan baik hukum, nilai dan perbuatan secara adil dan proporsional. Maka dibilangnya adalah aulawiyat, melihat mana yang lebih prioritas dengan mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting berdasarkan standar syariatnya, memilah-milah mana yang paling penting, terus penting dan biasa atau tidak begitu penting. Maka fikih prioritas mendahulukan yang lebih penting dari yang penting, mendahulukan yang lebih utama daripada yang utama, memprioritaskan yang lebih mendesak daripada yang kurang mendesak, kecil dan dengan bahasa lain,
mendahulukan yang harus didahulukan dan menunda sesuatu yang harus diakhirkan, seperti itu. Maka di antara dalil menunjukkan tentang fikih prioritas ini, di antaranya firman Allah SWT surat Taubah ayat 19. Apakah orang-orang yang memberikan minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah SWT. Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ini kasus terkait tentang memberi minum ya. Suqya al-hujjaj gitu. Tapi di sini dinyatakan oleh Allah SWT maka mereka tidak sama di sisi Allah SWT. Tapi karena orang-orang beriman tentunya punya derajat yang lebih tinggi, lebih aula. Kedua, sabda Rasulullah SAW, iman itu terbagi menjadi 75 bagian. Yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah apa? Imatatul adza anit thariq, yaitu membuang hal-hal yang buruk, sampah di jalan dan sebagainya. Itu menjadi konteks pada aulawiyat. Ketika para sahabat banyak bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal yang diutamakan, maka dijawabnya bagaimana? Contoh dari Amr bin Absah radhiyallahu anha berkata, seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Rasulullah SAW, hatimu bersah di kepada Allah SWT dan orang-orang Islam selamat dari kejahatan dan lisan tanganmu. Terus laki-laki itu bertanya, Islam seperti apa yang lebih utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, iman. Laki-laki itu bertanya, apa itu iman? Maka Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman pada Allah SWT, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari kebangkitan. Laki-laki itu bertanya, iman seperti apa yang lebih utama? Rasul menjawab, hijrah. Terus, apa itu hijrah? Rasul menjawab, engkau meninggalkan kejelekan. Terus tanya lagi, hijrah apa yang lebih utama? Maka nyatakan jihad. Maka laki-laki itu bertanya, apa itu jihad? Rasul menjawab, engkau memerangi orang-orang kafir ketika bertemu mereka. Laki-laki ini bertanya, jika jihad apa yang lebih utama? Rasul menjawab, orang-orang yang bersimpah darah syahid di medan peperangan. Seperti itu. Yang ketiga, dalil di atas menunjukkan bahwa amal itu berbeda-beda keutamanya dan tingkatan prioritasnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan untuk melaksanakan amal-amal yang lebih utama dan menjadikan prioritas. Di antara kaidah-kaidah fikih muwazanah, ya, antaranya yaitu pertama, mendahulukan maslahat jangka panjang yang kuat atas maslahat saat ini tetapi lemah. Yang kedua, mendahulukan maslahat yang substansif atas maslahat yang bersifatnya formalitas. Yang ketiga, mendahulukan maslahah abadi. Mendahulukan maslahah abadi daripada maslahah sementara yang dia muabbad. Terus selanjutnya mendahulukan masalah masyarakat banyak daripada maslahat hanya individu. Doror, bahaya tidak dapat dihilangkan dengan doror sejenis atau doror yang lebih besar. Intinya ya, bahaya tidak bisa dihilangkan dengan bahaya lagi, atau dengan doror yang lebih besar atau bahaya yang lebih besar. Maka doror atau bahaya yang lebih ringan itulah yang harus dipilih. Dibilangnya akhafud dararain, pilihan mana di antara yang paling ringan di antara kemadaratannya. Terus doror yang sifatnya terbatas itu yang dilakukan untuk mencegah doror yang lebih luas. Artinya doror yang sifatnya sempit saja yang menjadi prioritas daripada doror yang lebih luas. Yang keempat adalah fikih dakwah atau taghyir. Bagaimana ini? Yakni bagaimana fatwa dan hasil ijtihad itu bisa diterima dan diaplikasikan oleh masyarakat. Ada hal penting yang menjadi dhawabit, batasan-batasan kriteria dari fikih taghyir. Pertama adalah ri'ayatud darurah. Maksudnya pembenahan yang dilakukan secara harus memperhatikan aspek darurah karena kondisi darurah memiliki hukum dan ketentuan khusus yang berbeda dengan kondisi normal. Artinya lihat kondisi daruratnya bagaimana, kondisi saat darurat sempitnya itu bagaimana. Yang kedua, qaidatu akhafud dararain. Ada kaidah namanya akhafud dararain. Apa itu akhafud dararain? Yaitu memilih pendapat yang paling sedikit mafsadahnya berdasarkan istishhad, persaksian. Kaidah ini maka ulama memperbolehkan taat kepada pemimpin yang fasik. Walaupun ada pemimpin yang fasik maka tetap di situ memperbolehkan untuk taat kepadanya. Yang ketiga, sunnatu at-tadarruj. Apa itu maksudnya? Pembenahan yang dilakukan harus memperhatikan aspek tadarruj, itu kebertahapan. Ada tahapan-tahapan. Ya tadarruj, jadi artinya tahapan-tahapan, step-stepnya. Tadarruj ini juga memiliki atau menjadi simap atau yaitu karakteristik syariat Islam. Seperti yang terjadi pada keharaman riq, itu apa? Budak. Terus khamar, riba dan sebagainya. Maka ada tahapan-tahapan, tidak serta-merta langsung pengharamannya. Maka simpulannya seperti ini,
Dari penjelasan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa fikih al-wasati, itu fikih moderat adalah fikih yang merepresentasikan fikih waqi', yaitu kejadian, yakni memahami ketentuan agama berdasarkan pada kondisi dan realita yang benar. Fikih muwazanah, yakni memahami ketentuan Allah dengan menakar madarat yang lebih ringan. Terus fikih aulawiyat, yakni prioritas dengan memilih opsi yang prioritas dilaksanakan sesuai dengan standar syari'. Fikih taisir, yakni beristihad atas dasar prinsip-prinsip taisir. Fikih maqasid, yakni berfatwa sesuai dengan maqasid tujuannya dalam setiap hukum. Yang terakhir fikih dakwah, yakni bagaimana ketentuan-ketentuan Allah SWT di antaranya fatwa dan istihad itu diterima dan diaplikasikan oleh masyarakat. Sekarang kita bicara di dhawabit. Nah, kalau kita ingin mendalami dhawabit ini, ada kitab, ada buku dari Syekh Buti, Syekh Ramadan Al-Buti. Di situ ada namanya Dhawabit Syariah Islamiyah. Dhawabit Al-Maqasid Asy-Syariah. Maka dinyatakan apa dhawabit ini, kriteria atau batasan maksud syariah. Maka di sini ada 3 poin besar dalam dhawabitnya. Pertama adalah masalah itu termasuk bagian dari maqasid syariah. Artinya masalahnya benar-benar bagian dari maqasid syariah. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan masalah yang lebih besar. Ini adalah dhawabit, batasan-batasan atau kriteria dari maqasid syariah. Kita lihat pertama. Maka dhawabit kriteria maqasid ini, masalah dalam syariat Islam memiliki dhawabit, kriteria atau batasan yang harus dipenuhi untuk menentukan substansi masalah yang bersifat umum, kulli, dan mengaitkannya dengan dalil hukum, tafsili. Sehingga ada keterkaitan antara aspek kulli dan aspek tafsili. Ada aspek yang sifatnya umum, terus nanti ada aspek yang sifatnya memang pada dalil-dalil yang terperinci. Di samping itu juga agar masalah ini mempunyai kekuatan hukum. Batasan ini atau dhawabit ini juga sangat penting agar masalah yang dimaksud adalah masalah yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala selaku pembuat dan sumber hukum, agar masalah ini tidak ditafsirkan secara liar tanpa batas, pikiran-pikiran yang tidak ada sangkut pautnya, misalkan sesuatu yang sebenarnya madarat dinamakan masalah. Maka ini tentunya sudah melanggar kaidah tersebut. Dhawabit pertama adalah apa? Masalah itu termasuk bagian dari maqasid syariah. Artinya apa? Masalah ini ya dimasukkan pada bagian 5 tadi, 5 unsur ya, dalam maqasid syariah. Ya, atau tujuan yang Allah SWT inginkan kepada makhluknya. Selaku perilaku, setiap perilaku yang bertujuan untuk memenuhi 5 hajat yang disebutkan tadi, yaitu hifdzuddin, hifdzun nafsi, hifdzul aql, hifdzu an-nasl, terus di situ ada hifdzu al-mal, hifdzul aql, hifdzun nasl, hifdzul mal. Adalah masalah yang dan sebaliknya setiap perilaku yang menghilangkan kelima hajat tersebut adalah mafsadah. Nah, tadi kita sudah sebutkan ya, Imam Masyadi menyebutkan hal tersebut. Suatu hal bisa dikatakan masalah jika bagian dari kulliyatul khamsah. Jika bukan dari bagian tersebut, maka bisa dikategorikan kategorinya tidak bisa dikategorikan sebagai maslahah. Dhawabit yang kedua, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka jika suatu masalah bertentangan dengan Al-Quran, maka tidak bisa dikategorikan sebagai masalah. Maka Al-Buti, Syekh Ramadan Al-Buti menjelaskan bahwa setiap masalah yang bertentangan dengan Al-Quran terbagi dalam 2 bagian. Pertama adalah masalah yang didasarkan pada asumsi dan tidak didasarkan pada qiyas, yaitu atau nas yang qat'i, dilalah, tidak multitafsir. Maka ketentuan hukum masalah tersebut menjadi batal. Misalnya adalah firman Allah SWT, padahal Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan wa ahlallahu al-bai' wa harrama riba. Ayat ini menjelaskan perbedaan hukum jual beli dan hukum riba. Jual beli ini hukumnya boleh, sedangkan riba diharamkan. Maka jika ada hasil analisis ekonomi yang menyimpulkan bahwa bunga atas pinjaman itu bermanfaat dan menguntungkan sehingga diperbolehkan, maka kesempatan ini tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan ayat Al-Quran. Maka kalau kita bicara secara akal pikiran kita, ya bunga itu lebih bermanfaat. Kenapa? Karena ketika orang minjami uang misalkan terus ada kembalian lebih. Tapi ini dibatalkan dalam syariat. Artinya apa? Ternyata kemaslahatan yang ada dalam kepala kita atau akal pikiran kita itu dinyatakan mulgha, atau dia tidak, tanda kutip, punya sinkronitas terkait tentang wahyu yang muncul. Yang kedua, masalah yang berdasarkan pada qiyas yang benar. Maka tentunya berdasarkan pada qiyas yang benar ya. Terus masalah sebagai far' yang dikiaskan kepada asal, yaitu furu'nya pada asalnya, memiliki illah yang sama. Artinya ilahnya harus yang sama. Ilahnya ada, masalikul ilahnya tepat. Jika masalah seperti ini bertentangan dengan Al-Quran, sedangkan perbedaan antara keduanya adalah perbedaan juz'i, seperti perbedaan antara am dan khas, maka hakikatnya perbedaan ini adalah perbedaan antara dua dalil yang memiliki kekuatan hukum yang sama. Maka memaknai kedua dalil yang bertentangan ini menjadi kewenangan ahli usul fiqh. Jadi tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran.
Terus tidak bertentangan dengan as-sunnah. Maka seluruh ulama setelah telah ijma bahwa masalah yang tidak memiliki sandaran qiyas jika bertentangan dengan as-sunnah yang bersifat qat'i ataupun dhani, maka masalah tersebut juga tidak bisa berkekuatan hukum, tidak punya kekuatan hukum. Jika masalah didasarkan pada qiyas, maka ada dua kategori hukum, yaitu apa? Jika masalah didasarkan pada qiyas tetapi bertentangan dengan nas qat'i atau shar'i, maka qiyas tersebut adalah qiyas fasid, qiyas yang rusak, yang salah, dan tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Yang kedua, jika maslahah didasarkan pada qiyas tetapi bertentangan dengan nas dhanni seperti kabar ahad, ada khobar ahad, dan pertentangan ini bisa diselesaikan dengan cara takhsis, itu mengkhususkan. Misalnya maka hukumnya dikembalikan kepada ijtihad para mujtahid untuk menggabungkan antara nas dan bukan memilih maslahah dan meninggalkan nas. Nah, itu tentunya ya menggabungkan di antara duanya. Maka yang terakhir adalah dhabit yang ketiga, tidak bertentangan dengan masalah yang lebih besar. Maka masalah menjadi kekuatan hukum jika tidak bertentangan dengan masalah yang lebih besar. Jika terdapat masalah yang lebih besar, maka masalah lebih kecil itu menjadi batal. Setiap hukum fikih tidak akan melahirkan kemaslahatan atau tidak mengandung masalah kecuali jika masalah tersebut sesuai dengan hukum tersebut. Dan masalah bisa sesuai dengan hukum tersebut jika tidak bertentangan dengan masalah yang lebih besar atau yang setara. Itu dinyatakan yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk pada bahasan maslahah dan mafsadah. Maslahah mursalah menurut bahasa, kita pernah bahas ya dalam bahasanya sebelumnya, dua kata, ada namanya maslahah dan mursalah. Kata maslahah berasal dari kata-kata yakni salaha yasluhu sulhun atau maslahatun, yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sedangkan mursalah adalah apa? Dari kata kerja, dari kata-kata ismu maf'ul arsala yursilu irsalan mursal. Menjadi mursal yang berarti diutus, dikirim atau dipakai, dipergunakan. Perpaduan dua kata ini menjadi apa? Maslahah mursalah, yang berarti prinsip kemaslahatan, kebaikan yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik. Yang dibilangnya ya ini maslahah mursalah, artinya kemaslahatan yang dapat direalisasikan, terkirim, diutus, seperti itu. Maka secara etimologis ahli usul fiqh mengatakan bahwa masalah mursal adalah menetapkan suatu hukum bagi masalah yang tidak ada nasnya dan tidak ada ijma, berdasarkan kemaslahatan murni atau kemaslahatan atau masalah yang tidak dijelaskan syariat dan dibatalkan syariat. Lawan kata dari masalah adalah mafsadah atau kerusakan. Maka tingkatan dari masalah ini ada tiga: masalah daruriyah, masalah hajat, masalah tahsiniyah. Hampir mirip ya, mirip dengan yang ada dalam maqasid tadi, daruriyah ya, hajat sama tahsiniyah. Kita lihat tingkatan masalah. Maka masalah daruriyah yaitu tentunya kita tahu ya, salah satu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia secara diniyah maupun duniawiyah, secara agama dan juga aspek keduniaan. Dengan artian bahwa bila masalah ini tidak terwujud, maka rusaklah kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Masalah hajinya segala satu bentuk perbuatan yang tindakan yang tidak terkait dengan dasar-dasar yang lain yang ada pada masalah daruriyat yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan seperti menikahkan anak-anak. Ya, artinya anak-anak yang sudah posisi balik ya, ini hajiat. Terus tahsiniyah, maka kita lihat yaitu mempergunakan segala yang layak dan pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan semuanya dicakup oleh mahasinul akhlak, itu untuk akhlak yang mulia, seperti menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang sederajat, sekufu atau bahasanya gitu. Allahu a'lam. Nah, jadi masalah, maka di sini dari masalah ini terbagi dalam bentuk beberapa pembagian. Dari segi keberadaan masalah menurut syara itu terbagi menjadi tiga. Namanya masalah mu'tabarah, masalah bulughah, sama masalah mursalah. Sedangkan dari segi kandungan masalah itu ada dua, masalah amah sama masalah khosah. Dari segi berubah dan tidak berubahnya masalah, itu ada namanya masalah as-sabitah sama masalah al-mutaghayyirat, seperti itu. Untuk yang mu'tabarah, bulughah, sama mursalah pernah kita bahas dalam bahasan sebelumnya, rekan-rekan sekalian. Kita hanya mereview ya. Masalah mu'tabarah ya artinya masalah yang didukung oleh syara'. Artinya ya ada dalil yang khusus untuk mendukung akan masalah tersebut. Syara telah mensyariatkan jihad untuk menjaga agama, qisas untuk menjaga nyawa, hukum hudud untuk para pezina, penuduh untuk menjaga keturunan, hukuman sebatan kepada peminum arak untuk menjaga akal, dan hukum potong tangan atas pencuri untuk menjaga harta. Ini sudah dinyatakan dalam nas. Nah, maka dibilang mu'tabar, kemaslahatan yang memang tercantumkan kepada nas.
Terus yang kedua masalah mulgha, yaitu kemaslahatan yang ditolak syariat. Karena apa? Bertentangan dengan ketentuan syariat. Ya kayak tadi riba itu nggak boleh. Kemaslahatan harta riba untuk menambah kekayaan, kemaslahatan hukum minum khamar untuk menghilangkan stres. Masalah tersebut orang penakut yang tidak mau berjihad dan sebagainya ini dinyatakan masalah mulgha. Yang ketiga masalah mursal itu maslahatan yang memang tidak didukung secara langsung oleh syarak dan tidak perlu dibatalkan. Artinya tidak punya dalil yang khusus, tidak memiliki dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini menjadi dua, namanya masalah gharibah, masalah mursalah. Gharibah adalah kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syarak. Kalau mursalah kemaslahatan yang tidak didukung oleh sekumpulan makna nas. Terus contoh bagi masalah ini adalah dibincangkan oleh ulama seperti membukukan Al-Quran dan sebagainya. Ini masalah mursalah. Terus dari segi kandungannya, maka dibilangnya adalah amah sama khas. Amah itu artinya umum, yang menyangkut kepentingan orang banyak. Masalah umum ini tidak berarti untuk semua kepentingan orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kelompok. Misalkan ulama memperbolehkan membunuh penyebar bid'ah dan dapat merusak akidah umat karena menyangkut kepentingan orang banyak. Tapi tentunya fatwa ini tidak serta-merta ya. Kayak misalkan bunuh penyebar bid'ah ya tentunya ada langsung untuk dilihat kasusnya bagaimana dan sebagainya. Terus masalah al-khassa, yakni kemaslahatan pribadi seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seorang yang dinyatakan hilang atau mafqud. Terus pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan makna yang harus didahulukan apabila kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan di kedua hal maslahat ini bisa mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi. Ya, khossah itu karena sifatnya khos ya, khusus pribadi. Terus yang kedua selanjutnya adalah dari pandangan atau yang ketiga adalah segi dari berubah dan tidak berubah. Maka dibilang masalah sabitah atau masalah mutaghayyirat. Sabitah yakni pemaslahatan yang bersifat tetap kekal, tidak berubah seperti akhir zaman, misalkan kewajiban sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Kalau yang mutaghayyirat artinya berubah ya, sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Pentingnya pembagian ini, menurut Mustafa As-Salabi, menyatakan dimasukkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang berubah dan mana yang tidak berubah. Ini yang bisa kita pelajari, rekan-rekan sekalian. Qulu qouli hadza, nanti kita akan lebih banyak berdiskusi pada sesi pertemuan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilma wa nas'aluka shifaa'an ajila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.